Indonesia NIM 201041173, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang poin-poin materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Idris Mahmudi yang bertemakan Islam sebagai way of life. Apa sih makna Islam? Makna Islam itu sendiri sangatlah meluas dan tidak mungkin akan dijabarkan satu persatu. Dan mungkin saya akan menjelaskan salah satu makna Islam yang sudah tertera dalam materi Bapak Mahmudi sampaikan. Islam itu sendiri merupakan agama yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Begitupun juga kehidupan tidak akan lepas dari Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya aslama itu tunduk, yuslimu itu patuh, dan islaman itu selamat. Jadi maksudnya adalah kita sebagai umat Islam itu mempasrahkan atau tunduk seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti dia sudah pasrah, tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Definisi Islam memiliki dua, yakni etimologis dan terminologis. Yang pertama etimologis. Etimologis ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni a yang artinya tidak, gamma yang artinya kacau. Jadi tidak kacau di sini itu menjelaskan tentang menjadi acuan dalam umat Islam untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari dan tetap berada di jalannya dan tidak keluar dari jalan yang salah seperti itu. Dan tidak kacau di sini itu umat Islam bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan terminologi sendiri itu memiliki arti kepercayaan atau tata keimanan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk umat Islam. Jika diartikan lebih spesifik, Islam menuju agama artinya adalah wahyu yang pokoknya itu adalah keesaan atau ketauhidan yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia, mencakup keseluruhan maupun di dunia dan di akhirat. Agama Islam itu sendiri bisa dikatakan seperangkat aturan yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Oke, jadi Islam itu sendiri mempunyai tujuan yang memperlihatkan akhlak baik kita, perilaku baik kita, dan mengerjakan sesuatu atas ridhonya, yang dimana fitrahnya yang terakhir baik akan kembali menjadi yang terbaik, seperti yang sudah dijelaskan dalam surah At-Tin ayat 4, yakni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kita sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Artinya kita sebagai umat Islam itu dituntut untuk menjadi baik dan tidak keluar dari jalur dan paham tentang aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Fungsi. Jadi fungsi dan tujuan itu tidak jauh berbeda ya. Tujuan itu sesuatu yang ingin dicapai dan fungsi itu kegunaan. Jadi kalau digabungkan itu kegunaan sesuatu yang ingin dicapai. Bisa dikatakan seperti itu. Dan agar kita melakukan sesuatu itu agar bisa mendapat ridhonya. Sumber Islam. Sumber Islam itu sendiri yakni sudah pasti banyak yang tahu ya. Sumber Islam itu sendiri yakni Al-Quran dan hadis, yang dimana kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat
umat Islam dari berbagai segala sumber hukum yang ada di dunia. Sedangkan hadis atau juga yang disebut as-sunnah, yakni segala perkataan atau perbuatan dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi saya di sini itu tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang Al-Quran maupun hadis karena takut adanya kesalahan pengertian atau kesalahan istilah. Dan yang terakhir, karakteristik Islam. Karakteristik Islam itu fleksibel, lentur dan tidak kaku. Jadi di mana Islam itu memudahkan, tidak memberatkan. Islam juga merangkul. Jadi kita sebagai umat Islam itu sangatlah bersyukur karena semua aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan itu menjadi jalan terbaik untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi keseluruhan dapat disimpulkan Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup manusia. Islam adalah agama yang dicintai, diridhoi, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah satu-satunya jalan yang lurus menuju Allah Ta'ala. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam jalannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.